wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Beranggotakan 3 orang. Saya Muhammad Fatur Rahman. Saya Fajri Muhammad. Saya Fikri Widya. Ingin menjelaskan tentang macam-macam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mari kita simak videonya sekarang. Simbiosis. Beberapa makhluk hidup dapat hidup berdampingan tanpa melakukan kompetisi atau predasi. Pola interaksi seperti ini disebut simbiosis, dan organisme yang melakukannya disebut simbion. Simbiosis adalah interaksi antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu atau serangga yang hinggap pada tumbuhan berbunga. Kupu-kupu atau serangga menghisap madu dari bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukannya oleh serangga yang hinggap pada bunga tersebut. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu individu mendapatkan keuntungan sedangkan satu individu lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya, ikan remora yang mengikuti hiu. Ikan remora akan memakan sisa makanan yang menempel pada tubuh hiu. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antar dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu individu diuntungkan sedangkan satu individu lainnya dirugikan. Contohnya, tumbuhan benalu pada pohon mangga. Benalu mendapat tempat hidup sekaligus mengambil air dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga sebagai tumbuhan inang akan terhambat pertumbuhannya, bahkan lama-kelamaan akan mati karena kekurangan air. Ekosistem buatan atau ekosistem akuarium rumah. Tumbuhan air sebagai penghias juga sebagai tempat berlindung ikan. Ikan dan air berinteraksi di mana ikan sangat membutuhkan air untuk hidup. Ekosistem satu makhluk hidup yang menempati areal tertentu disebut dengan individu. Bila ada sekelompok makhluk hidup atau individu yang sejenis menempati areal atau wilayah tertentu, maka disebut dengan populasi. Kumpulan populasi yang hidup bersama ini akan membentuk komunitas. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Dalam ekosistem ada makhluk hidup dan tidak hidup. Komponen yang hidup seperti manusia, ikan, tumbuhan, dan ayam disebut komponen biotik, sedangkan komponen karbon dioksida disebut komponen abiotik. Sebagai contoh, dalam ekosistem laut terdapat air, ikan, rumput laut, dan batu karang. Ada dua macam ekosistem yang harus kamu ketahui, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam adalah ekosistem yang sudah ada di dalam alam. Contohnya, hutan, padang pasir, laut, sungai, dan danau. Ekosistem buatan terbentuk karena dibuat oleh manusia atau karena campur tangan manusia. Contoh, ekosistem buatan manusia adalah sawah, ladang, kebun, taman, kolam, akuarium, dan lain-lain. Rantai makanan. Tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya. Mereka memakan tumbuhan dan hewan lain sehingga disebut konsumen. Hubungan makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan,
terjadi perpindahan energi. Perhatikan pada gambar berikut ini. Belalang sebagai pemakan produsen disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Katak yang memakan konsumen tingkat pertama disebut sebagai konsumen tingkat kedua. Ular sebagai konsumen tingkat ketiga, dan elang disebut sebagai konsumen tingkat keempat. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, membentuk jaring-jaring makanan. Urutan peristiwa makan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar bila seluruh konsumen tersebut ada. Bila salah satu komponen tidak ada, maka terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Sekian penjelasan video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.